Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 10 TO3 akan menjelaskan tentang perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak beserta komponen-komponennya. Pertama-tama, perbedaan mesin 2 tak dan 4 tak adalah mesin 2 tak pembakaran yang terjadi pada mesin hanya 2 langkah piston. Namun pada motor dengan mesin 4 tak maka dibutuhkan 4 langkah pembakaran dalam piston. Yang pertama adalah mesin 2 tak. Komponen mesin 2 tak yaitu yang pertama adalah blok mesin. Dipakai sebagai untuk melakukan perubahan energi dari proses pembakaran hingga menghasilkan energi putar. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat piston untuk naik turun. Yang selanjutnya adalah head cylinder sebagai penutup rongga silinder dan sebagai tempat terjadinya pembakaran. Ada ruang bakar, tetapi posisi ruang bakar ini ada di kepala silinder. Selanjutnya piston. Piston adalah komponen berbentuk tabung dengan dimensi yang tertentu. Dimensi piston ini pastinya lebih kecil daripada diameter rongga silinder karena posisi piston ada di dalam rongga silinder. Fungsinya untuk mengatur besar kecilnya volume ruang bakar. Selanjutnya batang piston. Batang piston atau connecting rod berada di bawah piston dan di atas poros engkol. Fungsinya hanya satu, yakni menghubungkan gerak naik turun piston ke poros engkol. Meski fungsinya hanya satu, tapi komponennya ini tidak boleh disepelekan. Yang selanjutnya poros engkol lagi ya. Poros engkol pada prinsipnya sama seperti kayuhan pada sepeda. Fungsinya untuk mengubah arah gerak pada awal naik turun menjadi gerak rotasi. Saat kita mengayuh sepeda, tanpa sadar kita mengubah gerak naik turunnya kaki. Yang selanjutnya intake port. Fungsinya saluran ini adalah tempat untuk memasuknya campuran udara dan bensin menuju ruang engkol. Mengapa menuju ke ruang engkol? Karena pada siklus 2 tak campuran bensin dan udara akan disalurkan ke ruang bakar. Ketika selesai proses pembakaran, gerakan piston ke arah bawah dan mendorong gas ini bergerak ke atas melalui saluran transfer. Yang selanjutnya exhaust port. Sama halnya seperti intake port, exhaust port merupakan saluran yang menghubungkan ruang bakar dengan knalpot mesin. Fungsinya sebagai saluran pembuangan gas dari gas sisa pembakaran. Saluran ini memiliki mekanisme katup karena memanfaatkan gerak piston untuk buka tutup saluran. Lokasinya berada di atas saluran intake. Dan saluran ini akan terbuka secara otomatis ketika piston bergerak ke bawah. Ini menyebabkan gas sisa pembakaran keluar karena dorongan udara dari ruang engkol yang didorong geraknya piston ke area bawah. Yang selanjutnya spark plug atau busi. Busi fungsinya sebagai pemercik bunga api pada motor bongkar, baik motor 4 tak dan 2 tak. Busi ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi api. Bagaimana cara sebenarnya api dan listrik itu sama-sama bersifat membakar, sehingga untuk melakukan pembakaran mesin hanya perlu
tingkatkan ke tekanan listriknya agar listrik yang terbentuk bisa berwujud percikan api. Silinder head. Komponen pertama mesin motor 4 tak adalah silinder head atau kepala silinder. Fungsi komponen ini sebagai tempat katup bekerja sekaligus memproses pembakaran mesin motor. Blok silinder. Blok silinder atau blok silinder memiliki fungsi layaknya sebuah rumah utama dalam sebuah mesin, sebab pergerakan setiap komponen mesin bekerja di dalam blok silinder. Piston. Piston memiliki fungsi penting untuk memberikan efek kompresi pada ruang silinder dengan langkah naik turun. Cara tersebut nantinya akan mempengaruhi disapan karena ada pembesaran volume. Selanjutnya, ring piston atau cincin torak. Ring piston memiliki peran sangat penting untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi yang membuat motor mogok dan tidak bisa menyala. Tidak hanya itu saja, fungsi lain dari ring piston mencegah oli menyeberang dari poros engkol ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, klep atau katup. Komponen mesin motor 4 tak yang tidak kalah penting selanjutnya klep atau katup. Valve peranti satu ini memang cukup aneh di kalangan orang awam karena berbentuk seperti paku payung. Peranan klep atau mesin motor untuk mengatur pemasukan udara bersih dan pengeluaran gas sisa pembakar dari intake dan kotor exhaust. Selanjutnya, connecting rod. Connecting rod sering disebut sebagai batang pisau yang memiliki fungsi menyalurkan gerakan naik turun piston ke poros engkol. Selanjutnya, intake manifold. Intake manifold memiliki fungsi sebagai jalur penghubung udara dari karburator menuju saluran masuk mesin. Dengan begitu, mesin mendapatkan udara segar untuk melakukan pembakaran. Selanjutnya, poros engkol atau crankshaft. Poros engkol sering disebut sebagai crankshaft. Komponen ini memiliki fungsi untuk mengubah gerakan naik turun dari piston ke gerakan rotasi. Hal itu turut memperlancar kinerja mesin dalam melakukan proses pembakaran.